Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una warfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik akhwati semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga puasanya masih berjalan lancar ya. Kita lanjutkan kelas nahwu kita. Kita sudah sampai pada bab adadul marfu'at wa amthilatuha. Adadul marfu'ati wa amthilatuha, yaitu apa saja atau isim-isim yang bisa dirafa atau yang bisa dimarfu'kan dan contoh-contohnya. Oke, babu marfu'atil asma. Baik, mohon Mbak Risma tolong dibacakan. Baik, Mbak. Babu marfu'atil asma'i. Al-marfu'atu sab'ah. Wahiyal fa'ilu wal maf'ulu alladhi lam yusamma fa'iluhu wal mubtada'u wa khabaruhu wa asma'u Bukan wa kana wa asma'u, akhwat wasmu, wa ismu, kana ya apa? wa Kana ismu. wa Bukan wa asma'u tadi, wa ya Mbak tadi. ismu kana. Oh ya ya. Wa ismu kana wa akhwatiha wa Iya, khabaru inna wa akhwatiha wattabi'u lil marfu'i wa huwa arba'atu asya'an na'tu wal atfu wat taukidu wal badal. oke. Silakan dijelaskan Mbak Risma. Ba- bab bab isim Iya. dibaca aja Pak. Oke, baik, terima Bab kasih ya. isim-isim yang dirofa, Iya, isim-isim yang dirofa itu ada 7, yaitu fa'il, maf'ul, yang tidak disebutkan fa'ilnya, mubtada, khobar, isim kana dan saudara-saudaranya, khobar inna dan saudara-saudaranya, dan yang mengikut ke isim yang dirofa yaitu 4 jenis, na'at, atof, taukid, dan bada. iya. Terima kasih Mbak Risma. Jazakallah khair. Nah, di sini masuk ke apa saja, isim-isim apa saja yang bisa dimarfu. Lagi-lagi kita sudah berapa kali singgung ya, keadaan i'rab itu ada 4. Keadaan i'rab ada 4, marfu, mansub, majzum, dan majrur. Nah, kita lagi ngomongin yang pertama di sini bab marfu'atil asma, ngomongin isim-isim yang bisa atau kondisinya yang dirofakkan. Nah, kalau sudah ngomongin isim-isim, nah tadi kan keadaan i'rab ada 4. Yang 4 ini mana yang berlaku untuk isim? Yang pertama adalah marfu. Jadi marfu bisa untuk fi'il dan juga bisa untuk isim. Karena kita ngomongin isim, maka ini berlaku marfu. Kemudian mansub. Mansub juga bisa bisa dipakai untuk isim dan fi'il. Kemudian majzum bisa dipakai hanya untuk fi'il saja, dan majrur hanya bisa dipakai untuk isim saja, bukan fi'il. Jadi untuk keadaan isim, ya, untuk keadaan i'rab isim hanya 3 saja, yaitu marfu', mansub, dan majrur. Adapun majzum tidak berlaku untuk isim. Nah, karena 3 keadaan untuk isim, maka dimulai dengan marfu. Di sini dimulai dengan marfu. Bab marfu'atil asma, ya, isim-isim yang bisa dirofakkan atau dimarfukan. Ternyata isim-isim yang bisa dirofakkan itu ada 7. Al-marfu'atu sab'ah, ya. Jadi ini ngomongin isim-isim yang bisa dimarfu'kan itu 7. Yang pertama apa? Al-fa'ilu, yaitu fa'il. Yang kedua, maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Panjang banget ya. Ini nanti ada istilahnya lagi, ya. Yang jelas ini nomor 2. Kemudian yang ketiga, mubtada. Ketiga, ya, nih di sini ya. Fa'il 1, maf'ul 2, maf'ul yang bukan maf'ul bihi ya, tetapi maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya 2, mubtada 3,
khobar 4, isim kana dan saudara-saudaranya 5, khobar inna dan saudara-saudaranya 6. Oke, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oke, khobar inna dan saudara-saudaranya 6. Kemudian yang mengikuti isim yang dirofa atau kita bilangnya at-tawabi'. Ini ya, wattabi'u lil marfu'i. Nah, kita bilangnya at-tawabi'. At-tawabi' yang ketujuh. Oke, nah tawabi sendiri ada 4. Ya, tabi lil marfu ini kita bilangnya at-tawabi. Jamak dari tabi itu at-tawabi. At-tawabi itu ada 4 di sini. Ada 4 macam lagi. Naat, atof, taukid, dan badal. Ya, yang jelas tawabi jadikan satu di sini yaitu yang ke-7. Oke, jadi isim-isim yang dirafakkan, yang dimarfukan itu ada 7 fa'il. Dalam arti gimana? Ketika kita menjumpai fa'il, maka kaidahnya selalu marfu. Nggak pernah kita menjumpai akan menemukan fa'il itu mansub, nggak pernah. Atau kita menjumpai maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ya, bukan maf'ul bihi ya. Ingat kalau maf'ul bihi selalu mansub. Kalau ini maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya, ya. Itu selalu marfu. Kemudian mubtada. Mubtada juga selalu marfu. Nggak pernah mubtada itu mansub apalagi majrur. Khobar selalu marfu'. Kemudian kita menemukan isim kana dan saudara-saudaranya. Itu juga di apa keadaannya selalu marfu'. Begitupun dengan khobar inna dan saudara-saudaranya. Itu juga selalu marfu' dan juga tawabe yang mengikuti sebelumnya. Oke, kalau sebelumnya marfu', maka tabeknya ya, yang tabeknya juga selalu marfu'. Nanti kita akan lebih jelas dengan adanya contoh. Baik. Mohon dibacakan Mbak Naimah wa aqulu qad alimta. Wa aqulu qad alimta mimma mado annal isma al mu'rab taqa'u fi salasati mawaqi'ah. Mauqi'ir rafi' wa mauqi' nasbi wa mauqi' al khafdi wa likulli wahidin min hadhil mawaqi' awamilu taqtadi. Iya. Wa qad syara'al muallifu yubayyinu laka dzalika 'ala tafsili wa bada'a bi dzikril marfu'ati li'annaha al-asyrafu wa qad dzakara annal isma yakunu marfu'an fi sab'ati mawadhi'ah. Iya. Artikan sekalian. Diartikan dulu aja. Eh, Ya. Penulis, aku ya, penulis ya. penulis Katakan. katakan, engkau telah mengetahui dari apa yang telah lalu bahwasanya isim yang mu'rab ada 3 tempat, yaitu rafa, nasab, dan khofad. Setiap salah satu darinya ada amil-amil yang menjadi penyebabnya. Penulis menjelaskan hal itu padamu dengan cara merinci. Beliau memulai dengan sudah sampai tadi, Enggak sampai apa-apa ya. dengan Beliau. Beliau memulai dengan menyebutkan isim-isim yang dirofa. Karena itu yang paling mulia. Beliau menyebutkan bahwa isim itu rofa pada 7 tempat. Iya, terima kasih Mbak Naimah. Nah, di sini ya disebutkan di sini isim yang mu'rab ya, keadaannya i'rab. Isim-isim yang keadaannya i'rab itu hanya ada 3 saja, 3 keadaan ya. Ya, maaf 3 tempat ya, 3 keadaan i'rabnya bagi isim yang sudah kita singgung itu hanya 3 saja, yaitu rofa atau marfu, nasab atau mansub, dan khofat. Khofat itu jar atau majrur. Lihat dari 3 ini kita nggak menemukan majzum, kita nggak menemukan jazm, oke, keadaan majzum karena isim karena isim tidak akan pernah dii'rabkan majzum. Majzum hanya khusus untuk fi'il. Majzum hanya khusus untuk fi'il. Makanya kita di sini disebutkan 3 tempat saja, rofa, nasab, dan khafad. Oke, insya Allah bisa difahami. Nah, untuk yang marfu, isim-isim yang rofa, yang di kaidahnya yang selalu marfu, isim yang selalu marfu itu ada 7. Itu ada tuh 7. Oke, yang pertama, terima kasih Mbak Naimah. Satunya idza kana fa'ilan. Nah,
kita selalu singgung ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jumlah itu dibagi menjadi dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Bila kita bertemu jumlah fi'liyah itu apa? Yaitu kalimat yang dimulai dengan fi'il. Nah, kalimat yang dimulai dengan fi'il dinamakan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah terdiri dari dua rukun penting. Yang pertama ada fi'ilnya, yang kedua harus ada fa'ilnya. Fi'il itu adalah yang apa namanya pekerjaannya. Fa'ilnya yang melakukan pekerjaannya. Setiap kali ada fi'il selalu ada fa'il. Oke, kalau fi'il itu tergantung mau fi'il mudhari dulu atau fi'il madhi atau fi'il amr tergantung jenisnya. Oke, dan i'rabnya juga tergantung. Oke, oke, adapun fa'il selalu marfu. Fa'il selalu marfu. Oke. Kalau untuk fi'il kita sudah nyinggung ya, fi'il mudhari bisa mansub, fi'il mudhari bisa marfu. Ya. Fi'il mudhari bisa majzum, tergantung apa yang menyebabkan dia mansub dan apa yang menyebabkan dia majzum. Tetapi untuk fa'il itu yang melakukan aktivitas itu selalu marfu. Tidak pernah fa'il itu mansub atau fa'il itu apa namanya majrur. Fa'il selalu marfu. Contohnya seperti kata Aliyun ya sama Muhammadun pada kalimat hadoro Aliyun. Hadoro itu fi'il madhi, kemudian fa'ilnya mana? Aliyun. Fa'il selalu marfu, maka Ali di sini fa'il marfu dengan dhammah dhahirah. Oke, wasafaro Muhammadun. Safaro artinya safar. Kalau tadi hadoro artinya telah hadir. Ali telah hadir. Wasafaro Muhammad. Muhammad telah safar, telah pergi. Oke, safaro fi'il madhi. Kemudian Muhammadun fa'il marfu dengan dhammah. Insyaallah mudah. Kemudian an yakuna naiban anil fa'il atau yang tadi disebut dengan al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu ya atau kita bisa biar ringkasnya naib fa'il. Ya, ringkasnya bisa dicatat al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu itu dinamakan naib fa'il, pengganti fa'il. Naib itu artinya pengganti, fa'il ya fa'il penggantinya fa'il. Ya, contohnya, contohnya seperti kata al-husnu sama al-mata'u. Ya, contohnya dari kalimat al husnu. Husnu itu batang pohon. Batang pohonnya telah dipotong. Atau al-mata'u. Al-mata'u itu barang-barang. Wasuriqo al-mata'u. Barang-barangnya itu loh telah dicuri. Nah, gampangannya naib fa'il itu adalah kalimat atau yang pasif. Ada yang aktif. Kalau dalam bahasa Indonesia kan ada kalimat pasif dan kalimat aktif. Oke ya? Kalimat pasif, ya kalimat aktif ya seperti saya membaca buku. Oke, ana aqra'ul kitab ya atau qara'tul kitab ya, itu aktif. Nah, yang pasif gimana? Buku telah dibaca. Ya, buku telah dibaca. Quri al-kitabu ya, buku telah dibaca. Nah, itu sama persis. Nah, quri al-kitabu mana yang isim? Al-kitab. Oke. Mana fiilnya? Fiilnya quri'a ya. Tetapi kita mau ngomongnya lagi isim nih, ngomongnya lagi isim, maka al-kitabu atau kalau di sini al-mata'u atau al-ghusnu. Oke, quti'a al-ghusnu. Telah dipotong batang pohonnya, ya, telah dipotong batang pohonnya. Nah, mana yang isim? Isimnya di sini al-ghusnu. Wasuriqal mata'u. Mana yang isim? Al-mata'u. Pi, sebentar ya, Pi. Nanti aku ke sana ya, Pi. Nanti aku ke sana. Oke? Iya. Oke, kita lagi ngomongin isim ya, isim yang di rofa. Baik, di sini al-mata al-husnu dan al-mata'u itu isim. Kok tahu kalau ini isim? Kita sudah pernah kasih clue-nya. Setiap ada kata yang dimulai dengan al, itu alif lam, itu pasti isim. Abang kasih adik ini, Bang. Setiap ada kata yang dimulai dengan alif lam itu pasti isim.
Oke. Nah, al-ghusnu sama al-mata'u itu dinamakan naib fa'il. Al-ghusnu sama al-mata'u itu dinamakan naib fa'il. Oke, jadi nggak dibilang fa'il lagi, tetapi naib fa'il. Nah, naib fa'il kaidahnya selalu marfu. Naib fa'il selalu marfu. Oke, kalau tadi saya contohkan quri al-kitabu, ya, kitab telah dibaca. Maka kitab di sini naib fa'il marfu dengan dom. Begitupun dengan al-husnu. Al-husnu itu naib fa'il dengan marfu dengan dom. Bentar, maaf. Saya close dulu video saya. Baik. Insya Allah bisa difahami ya. Jadi, kalau yang pertama tadi, Safaro Muhammadun, Muhammadun fa'il. Adapun yang kedua, Uti al-husnu naib fa'il. Oke. Kemudian yang ketiga dan keempat, al-mubtada dan khobar. Ini sudah sering sekali kita singgung ya. Sudah sering kita singgung. Jumlah tadi kan ada dua. Jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah rukunnya terdiri dari fi'il dan fa'il. Fa'il selalu marfu. Adapun fi'il bisa marfu, bisa mansub dan majzum. Dan jumlah yang kedua dinamakan jumlah ismiyah. Rukunnya terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada, nah dua rukun ini baik mubtada dan khobar kaidahnya sama-sama selalu marfu. Jadi kalau kita menemukan mubtada atau dan khobar nggak pernah yang namanya mansub, nggak pernah yang namanya majzum. Oke, mubtada keadaannya selalu marfu. Begitupun dengan khobar keadaannya selalu marfu. Contohnya nahwu Muhammadun musafirun wa aliyun mujtahidun. Lihat ada di kalimatnya, namanya jumlah ismnya itu dimulai dengan isim. Muhammad itu isim, Aliyun itu isim. Nah, setelah ini Muhammad dan Ali adalah mubtada, setelahnya adalah khobar. Baik mubtada dan khobar keduanya selalu marfu. Lihat, perhatikan Muhammadun mubtada marfu dengan dhammah, musafirun khobar marfu dengan dhammah, Aliyun mubtada marfu dengan dhammah, mujtahidun khobar marfu dengan dhammah. Insya Allah mudah untuk mubtada dan khobar. Kemudian kita masuk ke yang kelima, isim kana. Nah, kana au ihda akhwatiha. Kalau kita menemukan kana, ya, kalau kita menemukan kana, sesudah kana itu dinamakan isim. Sesudah kana itu dinamakan isim. Oke, bukan lagi mubtada. Kalau kananya hilang, mungkin mubtada, ya. Contohnya di sini. Kana Ibrahimu mujtahidan. Mujtahidan. Kana Ibrahimu mujtahidan. Lihat, kita melihat kana. Dan kita perhatikan, Kana itu punya banyak saudara ya teman-teman. Kana punya banyak saudara. Kita contohnya dulu Kana dan Asbaha dulu. Oke. Nah, Kana, sesudah Kana, Ibrahimu. Ibrahimu adalah isim. Ya, nama alam, nama orang-orang, nama orang kayak kita semuanya ini nama orang itu selalu isim. Ya, dan Ibrahim ini isim. Nah, kita menyebutkannya bukan mubtada lagi, melainkan isim Kana. Ya, jadi Ibrahim isim kana. Nah, kaidahnya isim kana selalu marfu. Maka Ibrahim di sini lihat harokatnya Ibrahimu, bukan Ibrahima, ya. Apalagi Ibrahimi enggak, tetapi Ibrahimu karena dia isim kana. Ya, setelah isim kana yaitu khobar kana. Nah, mustahidan ini khobar. Nah, khobar kana bukan marfu. Khobar kana bukan marfu, melainkan mansub. Nanti insya Allah kita akan membahasnya di pertemuan selanjutnya. Insya Allah bisa difahami ya. Jadi yang marfu yang mana? Yang isim kana saja, bukan khobar kana. Ya. Ya, kalau kananya hilang, maka Ibrahimnya jadi mubtada, mujtahidnya jadi khobar. Jadinya Ibrahimu mujtahidun. Tetapi kalau ada kananya, ya, maka Ibrahimnya isim kana, khobarnya mujtahidun. Khobar kananya mujtahidan. Keadaan i'rabnya berubah. Oke, karena itu artinya tadinya loh.
Ibrahim itu loh orang yang bersungguh-sungguh mujtahid, sungguh-sungguh giat ya. Tetapi ada kananya tadinya itu loh Ibrahim orang yang giat. Oke ya. Kemudian asbaha. Asbaha itu termasuk salah satu dari temannya atau saudaranya Kana. Apabila kita menemukan kata asbaha, maka sesudah asbaha itu dinamakan isim asbaha al-bardu. Al-bardu. Lihat, dia apa namanya? Tandanya, tanda i'rabnya yaitu marfu. Dan dia khobar asbaha, tanda i'rabnya mansub. Kita nggak membahas khobarnya, kita membahas isimnya, isim kana dan saudara-saudaranya. Bisa difahami ya? Jadi bisa dicatat di sini asbaha merupakan saudaranya kana dan masih banyak lagi saudara kana ya. Di sini dikasih contohnya baru dua, kana dan asbaha. Insya Allah bisa difahami. Kemudian yang keenam, khobar inna dan ihda akhwatiha. Kalau kita menemukan kata inna, maka sesudah inna itu dinamakan isem inna. Dinamakan isem inna. Ya, isem inna dan sesudahnya adalah khobar inna. Cuma ini kebalikannya ummahat akhwat, ya. Kalau isim kana yang marfu, yang khobar in untuk isim inna yang mansub, yang marfunya yang mana? Yang khobarnya. Ya, yang marfunya adalah yang khobarnya. Jadi kebalikannya. Saya kasih contoh di sini. Misalnya, hmm, kan? Karena Ibrohimu mujtahidan. Oke. Ibrahim di sini isim, kita bilangnya isim karena marfu. Oke. Adapun yang mujtahidan khobar karena mansub. Kaidahnya kayak gini. Isim kana selalu marfu, ya. Khobar kana selalu mansub. Tapi untuk inna dan saudara-saudaranya itu kebalikannya. Oke, kaidahnya isim inna, isim inna selalu mansub. Kebalikannya isim kana tadi. Khobar inna selalu marfu. Kebalikannya. Bisa difahami ya? Contohnya, innallah. Nah, isim kana selalu mansub. Isim kana. Isim inna selalu marfu. Innallah, kalau kayak seperti ini berarti innallaha. Ya, innallaha ghafurun. Nah, ghafurun halimun. Ya, sesungguhnya Allah itu maha pengampun dan maha lembut sekali. Innallaha ghafurun halimun. Aduh, baik. Innallaha ghafurun halimun. Nah, sekarang Allah itu adalah isim inna, bukan marfu, melainkan mansub. Ditulis ya. Isim inna selalu mansub. Tapi kita lagi nggak ngomongin ini. Kita lagi ngomongin yang khobar inna. Ghafurun. Khobar inna. Khobar inna selalu marfu. Ya, khobar inna selalu marfu. Makanya innallah misalnya kita mendapati tulisan innallah ghafurun ghafur halim, kalau nggak ada harokatnya kita sudah akan tahu. Maka innallah ha ghafurun run, ya, halimun mun. Insyaallah bisa difahami ya. Nah, di sini disebutkan khobar inna, bukan isem, bukan isem. Kalau isem yang kana tadi. Untuk inna yaitu khobarnya. Mohon direspon, paham nggak ya? Ya, Mbak. Baik. Khobar inna au ihda akhwatiha. Sama seperti kana yang punya saudara-saudara, inna pun juga punya banyak saudara. Ya.
Nanti disebutkan apa saja saudaranya inna, tapi yang jelas ini adalah inna dulu. Ya, kalau kita menemukan inna, maka sesudahnya dinamakan isim inna. Tetapi isim inna bukan marfu keadaannya. Yang melainkan yang marfu adalah khobar innanya setelah isim innanya. Oke, di sini dicontohkan inna Muhammadan fadilun. Sesungguhnya Muhammadan, Muhammad adalah fadil, orang yang mulia. Oke. Nah, yang di mana yang marfu? Yang marfu adalah fadil. Karena fadil itu adalah khobar inna. Kebalikannya kana. Kalau kana yang marfu adalah isimnya. Khobarnya mansub. Kalau inna yang marfu adalah khobarnya. Isimnya itu mansub. Baik. Kemudian yang nomor 7. Tabe. Tabi al-marfu, tabi al-marfu atau kita menyebutkan dengan tawabi. Ya, kita menyebutkan dengan tawabi. Tawabi di sini ada 4, ya, ada 4 macam. Yang pertama yaitu naat. Naat, naat itu sifatnya, ya, sifatnya. Misalnya si Muhammad itu loh, si Muhammad sifatnya memiliki sifat yang dermawan, ya, atau sifatnya apa namanya cerewet misalnya, atau sifatnya seperti itu ya. Nah di sini wadzalika contohnya al-fadilu karimun, ya, seperti contoh zaroni Muhammadun al-fadil. Zaro, zaro itu artinya mengunjungi, ya. Zaroni telah mengunjungiku. Siapa yang mengunjungiku? Muhammadun. Nah, berarti yang mengunjungiku adalah Muhammad. Nah, kalau kita perhatikan di sini adalah jumlah fi'liyah. Jumlah yang dimulai dengan fi'il. Fi'ilnya adalah fi'il madhi, zero. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya bukan ni. Ya, fa'ilnya adalah Muhammad, Muhammadun. Zaroni Muhammadun, Muhammad telah mengunjungiku. Oke, fa'il tadi kaidahnya selalu marfu. Nah, di sini ada al-fadil. Al-fadil itu apa sih dia itu? Ya, dia sebagai apa sih? Ya, sebagai fa'il bukan? Bukan. Dia sebagai na'at. Ini saya. Ini. Al-fadil sebagai sifat, sifatnya Muhammad yaitu yang mulia. Berarti, nah sifat selalu mengikuti yang disifati. Minta tolong Mas Rafa. Mas Rafa tolong dipanasin gitu. Fadil ya sifat selalu mengikuti yang disifati. Yang disifati marfu, maka sifatnya pun juga harus marfu. Zaroni Muhammadun al-fadilu. Tapi kenapa al-fadilu di sini nggak tanwin ya? Ya, soalnya al-fadil ada alnya. Kita pernah singgung di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Isim apabila ada alnya, alif lamnya, maka nggak boleh bertanwin, maka nggak boleh bertanwin. Oke, al-fadilu. Dan lagi ya, dan selain itu Muhammadun itu adalah ma'rifah bukan nakirah. Oke, maka sifatnya pun juga harus ma'rifah yaitu alif lam, ya. Kalau nanti insya Allah kapan-kapan kita singgung lagi kenapa ada ma'rifat dan nakirah ya. Nah, di sini al-fadil ala kulihal al-fadil sebagai na'at atau sifat yang mensifati Muhammad. Muhammad marfu, maka sifatnya pun juga marfu. Al-fadil bagaimana mengiropinya? Na'at marfu dengan dhammah. Na'at marfu dengan dhammah. Insya Allah bisa difahami. Sama juga dengan qabalani rojulun karim. Telah menemuiku loh laki-laki. Ya, seorang laki-laki. Karimun yang dermawan. Ya, telah menemuiku atau menjumpaiku seorang laki-laki yang dermawan. Qabalani ini sama-sama jumlah fi'liyah dimulai dengan fi'il madhi, kemudian fa'ilnya rojulun, ya. Fa'il selalu marfu, maka dengan dhammah ya. Di sini fa'il marfu dengan dhammah. Karimun yang dermawan, ya. Karim itu dermawan, ya. Itu adalah sifat dari rojul. Berarti rojulnya marfu, maka sifatnya pun juga harus marfu. Insya Allah bisa difahami. Kemudian yang tawabe yang kedua, tadi naat. Yang tawabe yang kedua yaitu atof. Kita bilangnya atof, ya, atof. Nah, atof di sini ada dua macam. Ya, atof di sini ada dua macam.
Ada atof bayan sama atof nasak. Ada atof bayan, ada atof nasak. Oke, ini istilah saja. Ya, atof bayan itu dia yang atof itu apa namanya ya? Misalnya saya dan Mbak Mhm. Naimah. Nah, Mbak Naimah itu ngikutin atof, ada huruf atofnya, wow, ya ada wow. Contohnya di sini, maaf, tasyaroka Muhammadun wa Khalidun, tasyaroka Muhammadun wa Khalidun. Nah, di sini ini yang lebih simpelnya, lebih umumnya seperti ini, ya. Wow, wow di sini itu huruf atof, ya, gabungin, ya. Jadi Muhammad ikut atau ikut join dan juga Khalid. Khalid ikut join, misalnya ikut join musabaqah misalnya. Tasyaraka Muhammadun wa Khalidun fil musabaqah fi musabaqatil Quran misalnya. Nah, di sini ini adalah jumlah fi'liyah dimulai dengan fi'il tasyaraka yaitu fi'il madhi. Fa'ilnya mana? Muhammadun. Muhammadun itu fa'il. Kemudian ada wa. Waw di sini adalah huruf ataf. Bila ada huruf ataf berarti ada ma'tufnya. Ya, Khalid ini adalah ma'tufnya Muhammad. Oke. Nah, Muhammad ma'tuf alaih. Muhammadnya marfu', maka sesudah huruf ataf pun juga harus marfu'. Tasyaraka Muhammadun wa Khalidun. Nggak boleh tasyaraka Muhammadun wa Khalidin. Nggak boleh. Ya, karena ataf atau ma'tuf itu selalu mengikuti yang dimaktufkan. Oke, maktuf selalu yang mengikuti i'rabnya yang maktufkan. Ini yang umumnya. Ada ini dinamakan atof nasak. Tadi kan atof ada dua tuh, ada dua macam. Atof bayan dan juga atof nasak. Nah, yang umum yang kita jumpai itu adalah atof nasak. Atof nasak. Adapun atof bayan, dia di sini ya sama-sama harus mengikuti, tapi dia menjelaskan, ya, menjelaskan siapa sih ini. Contohnya di sini ya, Safaro Abu Hafsin Umar. Abu Hafs loh telah safar. Nah, Abu Hafs itu siapa? Yaitu Umar. Oke, nah Umar di sini sebagai atof bayan marfu, ya, marfu dengan dhammah. Karena apa? Karena yang dimaktufkan, yang diatofkan di sini adalah marfu Abu. Abu, kenapa Abu marfu? Ya karena dia fa'il. Kaidahnya fa'il selalu marfu. Fa'il selalu marfu. Oke, insya Allah bisa difahami ya. Contohnya juga misalnya, Ja'a Muhammadun akhuka. Datang Muhammad atau Ja'a akhuka Muhammadun. Telah datang saudaramu Muhammad. Nah, Muhammad itu dinamakan atof bayan. Dinamakan atof bayan. Begitu pula dengan Umar. Safaro Abu Hafsin Umaru. Ya, Umar di sini adalah atof bayan marfu dengan dom. Jadi menjelaskan ya, menjelaskan siapa sih Abu Hafs. Ja'a akhuka, datang saudaramu. Siapa sih saudaramu? Muhammadun misalnya. Oke, atau Ahmadu misalnya. Ya, ala kulli hal, atof di sini kita lihat sebelumnya. Ya, sebelumnya kalau marfu maka dia marfu, maka dinamakan tadi at-tawabi yang ngikutin, at-tabi itu yang ngintil, yang ngikorin, ya, yang ngikorin. Jadi selalu ngikutin yang diekorin, yang diintilin. Kalau yang diekorin atau yang diikutin adalah marfu, maka dia juga marfu. Insya Allah bisa difahami. Tadi sudah ada naat, kemudian atof, dan yang ketiga yaitu taukid. Taukid ya, taukid ya itu memastikan, ya, pemastian. Taukid artinya pemastian. Contohnya kata nafsuhu. Nah, setiap kali kita menjumpai kata nafsuhu, maka dia sebenarnya taukid. Oke, dia dia adalah posisinya sebagai taukid, memastikan. Contohnya, zaronil amiru nafsuhu, ya, telah mengunjungi aku loh seorang amir, ya, seorang amir, dia sendiri yang telah mengunjungi aku. Nafsuhu itu dirinya sendiri, ya, nafsu. Kadang ada yang mengunjungi aku, ya, amir mengunjungi aku tapi prajuritnya
atau utusannya ya atau siapanya ya kan. Tapi ketika ada nafsuhu memastikan bahwasanya yang memang yang mengunjungi aku adalah diri Amir sendiri. Amir sendiri yang telah datang ya. Zaroni al-amiru nafsu su ya bukan nafsahu tetapi nafsuhu. Kenapa? Karena taukid mengikuti yang dipastikan. Yang dipastikan yaitu al-amir. Al-amir berupa marfu'. Maka taukidnya juga harus marfu'. Oke, kenapa amirnya marfu'? Karena dia fa'il dari zaro, fa'il dari zaro, fa'il kaidahnya selalu marfu'. Zaroni al-amiru nafsuhu. Insya Allah bisa difahami. Kemudian yang keempat yaitu badal. Yang keempat itu badal. Badal itu pengganti, ya. Badal itu pengganti yang gantiin, ya. Contohnya seperti hadoro aliyun akhuka. Hadoro aliyun akhuka. Telah hadir loh Ali. Siapa sih Ali? Saudaramu. Hadoro aliyun akhuka, ya. Telah hadir Ali. Ya Ali itu siapa? Saudaramu. Nah, di sini kata akhuka itu adalah badal dari Ali. Dalam arti kalau alinya ini dihapus, dihilangkan, sah, ya. Jumlahnya tetap sempurna. Contohnya seperti hadoro akhuka. Hadoro akhuka. Jumlahnya tetap sempurna, ya. Jadi badal di sini gantiin Ali, ya. Posisinya bisa menggantikan Ali. I'rabnya masih tetap. Iya, nanti lagi. Oke. Iya, nanti. Hadoro. Iya, nanti. Hadoro. Hadoro aliyun. Aliyun fa'il marfu dengan dhammah. Ya, begitupun dengan akhuka. Akhu, bukan akhukanya, bukan, tapi akhunya. Badal marfu dengan wow. Ingat, dia dia termasuk asmaul khamsah. Kita pernah ya mendengar istilah asmaul khamsah atau asmaul sittah di beberapa pertemuan yang lalu, ya. Kalau kita melihat kata aku, abu, ya, apa namanya, itu marfu'nya bukan lagi dengan dhammah melainkan dengan wow. Ala kulihal, i'rabnya harus mengikuti sebelumnya. Sebelumnya marfu, maka dia harus marfu. Tanda i'rabnya harus marfu. Hadoro aliyun Mau nanya, juga. mau bedain yang antara badal yang ini sama yang tadi ataf bayan itu gimana? Nah, Mirip ya ini. ya ada bedanya. Ini harus lebih detail sih, lebih harus ini. Sebentar, saya kasih contoh. Bisa ditulis dulu. Setiap atof bayan bisa ditulis. Setiap atof bayan, maaf, setiap badal, maaf. Setiap badal itu pasti atof bayan. Oke. Kalau kita sudah tahu itu badal, nanti mami goreng. Bentar lagi selesai. Setiap badal itu pasti atof bayan. Berarti ketika kita tadi ya, hadoro aliyun akhuka. Hadoro aliyun akhuka. Akhuka ini tadi kan kita bilangnya badal. Nah, itu sudah pasti atof bayan. Oke? Setiap badal itu pasti atof bayan, tapi tidak setiap atof bayan adalah badal. Oke ya. Tadi katanya Setiap atau bayar pasti badal. Enggak, setiap badal itu pasti atof bayan. Tapi Oh, atof bayan belum tentu badal. Saya kasih contoh di sini. Misalnya, bentar ini. Coba yang mudah. Hmm. Ya, ayyuha al-muallimu Muhammadun. Ya ayyuhal muallimu. Ya ayyuhal muallimu Muhammadun. Oke.
Wahai guru. Nah, wahai Pak Guru. Pak gurunya namanya Muhammad. Ya ayyuhal muallimu Muhammadun. Wahai Pak Guru, Pak gurunya bernama Muhammad. Nah, di sini Muhammad sebagai apa? Sebagai badal. Karena maaf, sebagai ini ya ayyuhal muallimu Muhammadun. Oke, Muhammad di sini sebagai atof bayan. Sebelumnya, sebelumnya ada kaidah. Sebelumnya ditulis ada dua kaidah. Ada dua kaidah. Kaidah. Oke, kalau di dua ada kalau dua ini ada dua kaidah. Kalau dua ini ada, pasti itu bayan. Oke. Dan kalau itu, oke, maaf, pasti itu badal. Kalau itu badal, oke, sudah pasti itu atau bayan. Dua kaidahnya apa? Ditulis ya. Ada dua kaidah. Kalau dua kaidah ini ada, pasti itu badal. Kalau itu sudah badal, sudah dipastikan itu atof bayan. Contoh, dua kaidahnya apa dulu, maaf. Yang pertama, al-istibdal. 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 Yang kedua, tikror al-amil. Dua kaidah ini harus diingat-ingat, al-istibdal dan tikror amil. Al-istibdal itu gantiin, ya. Contohnya yang tadi kita lihat tadi. Hadarat tabibu. Hadara at-tabibu. Hadara at-tabibu Muhammadun. Ini tabibu ya, bukan tabibun ya. Tabibu ya. Hadara at-tabibu Muhammadun. Ya. Yang pertama ini domah ya, tabibu. Kok kelihatannya sama aja. Hadarat tabibu Muhammadun. Nah, ya, yang tabibu ini domah, yang Muhammadun domah tanwin. Telah hadir seorang dokter. Nah, namanya Muhammad. Hadarat tabibu Muhammadun. Al-istibdal. Dia ini hadara pertama dulu, hadara fi'il. At-tabibu fa'il. Muhammadun ini badal. Kenapa? Kalau al-istibdal di sini, kaidah yang pertama al-istibdal. At-tabibunya dihilangkan. Misalnya at-tabibunya dihilangkan. Hadara Muhammadun. Bisa nggak? Bisa. Ganti persis. Persis ya. Jadi nggak masalah. Mau dibilang hadarat tabibu Muhammadun. Bisa. Muhammadun sebagai badal. Kalau misalnya at-tabibnya dihilangkan, hadara Muhammadun masih bisa. Masih sempurna. Hadara fi'il, fa'ilnya Muhammadun. Itu yang dinamakan istibdal. Jadi dia bisa gantiin yang digantiin. Nanti Muhammadun itu bisa mengganti yang digantiin persis. Tikror al-amil. Misalnya, tadi kan hadara at-tabibu Muhammadun. Tikror al-amil. Al-amilnya itu adalah hadara. Fi'ilnya adalah hadara. Kalau diulangin. Hadara at-tabibu hadara Muhammadun. Masih jelas. Ya, telah hadir seorang dokter, telah hadir Muhammad. Ya, jelas. Apa namanya masih bisa. Oke, nah ini dinamakan Muhammadnya ini berarti badal. Kalau seperti ini, kalau dia sudah badal, maka bisa dinamakan atof bayan juga. Bisa dinamakan atof bayan juga. Ya, karena dua kaedahnya ini terpenuhi ya di kata hadarat tobibnya. Istibdal Muhammad bisa gantiin tobib, tobibnya dihilangkan, bisa tetap hadara Muhammad, tetap kalimatnya sempurna. Oke, ada fi'il dan fa'ilnya. Kemudian hadarat tabibu, hadara Muhammadun juga bisa. Amilnya diulangi lagi, masih bisa. Hadarat tabibu, hadara Muhammadun. Berarti statusnya Muhammad di sini adalah badal. Nah, contoh yang atof bayan. Ya, tadi kan kita bilang kalau badal itu selalu atof bayan. Tetapi atof bayan tidak selalu badal.
Contoh yang atof bayan saja, nggak bisa jadiin badal. Ya ayyuhal muallimu Muhammadun. Ya ayyuhal muallimu Muhammadun. Kalau muallimnya itu, ya kaidahnya ada dua tadi. Al-istibdal sama tikroril amil. Al-istibdalnya dihilangin. Misalnya muallimunya dihilangin. Ya ayyuha Muhammadun. Nggak boleh. Ya ayyuha Muhammadun nggak boleh. Kalau mau Muhammadun, ya Muhammadu. Ya Muhammad. Ya, nggak boleh ya ayyuha Muhammad. Enggak. Ya ayyuha itu ada kaidahnya lagi. Pakai ayyuha ada kaidah lagi. Kita insya Allah kapan-kapan membahasnya. Ya, seperti ayyuhan nas. Ya, ayyuhal kafirun, ayyuhal mu'minun. Seperti itu. Nggak berlaku untuk Muhammad. Jadi al-istibdal di sini nggak berlaku, nggak bisa. Atau tikror amil. Ya ayyuhal muallimu. Ya ayyuha Muhammadu. Nggak bisa juga. Nah, makanya di sini untuk Muhammadu, oke, untuk Muhammadun di sini hanya sebagai atof bayan, hanya sebagai atof bayan, dia bukan badal. Dia bukan badal karena kaidah al-istibdal sama tikrarul amil di sini tidak bisa digunakan, tidak bisa dipakai di kalimat ya ayyuhal muallimu Muhammadun. Contoh lagi biar memperjelas. Muhammadun Muhammadun afdolun nas. Muhammadun afdolun nasi. Muhammadun maaf. Muhammad adalah manusia yang paling baik. Muhammadun afdolu an-nasi rijalan wa nisaan. Maaf, afdolun nasi ar-rijal ar-rijali wan nisa. Muhammad adalah manusia yang paling mulia, paling baik, paling bagus, afdol, paling utama, afdolun nas. Nah, manusia di sini kan bisa ada laki-laki dan perempuan. Nah, kata ar-rijal di sini statusnya sebagai apa? Di sini sebagai atof bayan. Ya, atof bayan. Kok nggak badal? Karena nggak bisa diterapkan kaidah istibdal dan tikror. Misalnya annasnya. Kan annasi pakai kasroh, dia majrur. Ar-rijali juga harus kasroh. Nah, kalau annasinya dihilangkan, nggak bisa. Muhammadun afdolur rijali wan nisa. Muhammad adalah sebaik-baik laki-laki dan perempuan. Padahal Nabi Muhammad bukan perempuan. Nggak bisa. Kaidahnya nggak bisa diterapkan seperti itu. Muhammadun afdolun nas. Betul. Ar-rijal wan nisa. Memang. Tetapi kalau Muhammad afdolur rijal wan nisa, nggak bisa. Oke, bisa difahami ya? Nah, kemudian di tikroril amil. Muhammadun afdolun nas. Kemudian diulangi lagi. Afdolu ar-rijal wan nisa. Nggak bisa juga. Afdolu afdolu ar-rijal wan nisa. Sebaik-baiknya laki-laki dan perempuan nggak bisa juga karena Nabi Muhammad bukan perempuan. Nabi Muhammad adalah laki-laki. Jadi untuk kata ar-rijal di sini Muhammadun afdolun nisa afdolun nasi ar-rijali wan nisa'i. Ar-rijal di sini hanya berlaku atof bayan bukan badal. Oke, ala kulihal nanti insya Allah mudah-mudahan lama-lama mengerti. Ala kulihal kalau yang untuk ini berarti gimana? Kalau yang ini min qaulika hadara aliyun akhuka. Akhuka ini adalah badal. Nah, kalau badal bisa jadi atof bayan. Oke. Sebenarnya ini memang ditulisnya atof bayan ya di sini ya, disebutkan atof wa mithaluhu, maaf disebutkan badal. Nah, berarti kalau badal ini juga bisa dinamakan atof bayan. Oke, karena kalau Ali ini dihilangkan hadara akhuka. Jelas. Ya, sempurna juga. Oke. Atau hadara aliyun hadara akhuka. Boleh. Oke, tikrorlah. Insya Allah bisa difahami ya. Jadi harus ada dua kaidah ini, ya kan? Kita terapkan dua kaidah ini di satu kalimat itu. Kalau bisa dua kaidah ini, oh dinamakan badal. Kalau badal berarti dia juga atof bayan. Jadi untuk akhuka dia memiliki dua i'rab. Untuk akhuka dia memiliki dua i'rab. Ya, bisa kita bilang akhuka badal marfu dengan waw karena dia ism sittah, atau atof bayan marfu dengan waw ya karena dia mengikuti Ali. Insya Allah bisa difahami. Tetapi kalau dia
dua kaidah tadi nggak bisa diterapkan di dalam suatu jumlah, maka dia bukan badal, melainkan atof bayan, berarti i'rabnya hanya satu saja. Atof bayan tergantung ngikutin marfu atau mansub ngikutin yang sebelumnya. Insya Allah bisa difahami. Nah, wa idza istama'at hadhihi tawabi' kulluha au ba'duha. Nah, kalau misalnya at-tawabi' yang tadi kita sebutkan ada na'at, ada atof, ada taukid, ada badal, ternyata ada dalam suatu kalimat, maka mana yang didahulukan, mana yang didahulukan? Yang didahulukan adalah na'atnya dulu, sifatnya dulu. Oke, laki-laki yang dermawan itu loh, baru kenapa. Oke, yang pertama yang dimulainya adalah naatnya, yang nyifati dulu, yang orangnya dulu, yang mensifati, ya kan, mensifati yang disifati dulu. Summa atful bayan, baru ada atof bayan, kemudian taukid, kemudian badal, baru atof nasak. Walaupun sama-sama atof, ada atof bayan sama atof nasak, ya. Nah, ini didahulukannya atof bayan dulu, baru nanti atof nasab. Contohnya ini, Ja'a ar-rajulu al-karimu. Ja'a, ini adalah fi'il madhi, ini jumlah fi'liyah. Ja'a ar-rajulu al-karimu. Ada fi'il, selalu ada fa'il. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya ar-rajulu. Fa'il selalu marfu'. Fa'il selalu marfu' ar-rajulu. Nah, sifatnya apa? Sifatnya laki-laki ini al-karimu, dermawan. Oke, jadi telah datang laki-laki, seorang laki-laki yang dermawan. Al-karimu, na'at. Na'at selalu ngikutin yang disifati. Yang disifati marfu, maka na'atnya di sini harus marfu. Al-karimu. Nah, ar-rajulu al-karimu aliyun. Aliyun itu ataf bayan. Oke, atof bayan. Di sini aliyun, ya kalau misalnya ar-rajulu al-karimu, atau bisa juga badal juga bisa. Ya, ja'a aliyun. Oke, ja'a aliyun bisa. Jadi di sini ali mempunyai dua i'rab, bisa badal, bisa atof bayan. Marfu karena dia ngikutin marfu. Marfunya yaitu ar-rajul di sini. Nafsuhu taukid karena yang datang itu dia sendiri, ali sendiri. Nafsuhu juga nafsu su di sini taukid marfu dengan dhammah. Sodiquka badal juga karena apa? Apa namanya? Ar-rajul di sini al-karim kalau nggak ada misalnya jaa aliyun nafsuhu sodiquka, ya. Atau misalnya ar-rajul karim aliyun nafsuhu di sini hilang jadinya sodiquka jaa sodiquka juga sudah oke, ya. Jadi di sini sodiquka badal marfu wa akhuhu atof nasak. Atof nasak kenapa tadi? Atof nasak itu pada umumnya atof yang selalu kita lihat karena sebelumnya ada huruf atofnya. Huruf atofnya yaitu waw. Huruf atofnya yaitu waw dan sesudahnya dinamakan ma'tuf. Akhu ini ma'tuf. Ma'tuf marfu dengan waw karena dia isim al-khamsah atau isim sittah. Ya. Jadi di sini dari ar-rajul al-karimu aliyun nafsuhu sodiqu wa akhuhu semuanya ini marfu. Semua ini marfu. Ya, telah datang laki-laki yang dermawan. Siapa namanya? Ali. Ali datang sendiri atau enggak? Dia sendiri yang datang. Siapa sih sebenarnya Ali ini adalah temanmu. Ya, temanmu itu namanya Ali, sodiquka, ya. Apa? Wa akhuhu. Dan juga siapa yang datang lagi selain temanmu yang bernama Ali itu dan saudaranya. Saudaranya siapa? Saudaranya Ali. Ya, namanya enggak disebutkan. Wa akhuhu. Ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Apa nanti di murojaah lagi, dengarkan lagi, apa namanya, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Mungkin sampai di sini dulu. Sebenarnya mudah tapi butuh fokus ya. Baik, wallahu taala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi